Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan rasa reuni seringkali menjadi momen yang sangat indah, sebab lewat reuni sesuatu hal yang awalnya berpisah dipertemukan kembali. Reuni bahkan dapat menjadi ajang untuk membuka kenangan dan menghadirkan begitu banyak kesan yang ada di dalamnya. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya ada reuni yang jauh membahagiakan ketimbang apa yang terjadi di kehidupan dunia? Sebagai seorang muslim, tentu kita yakin dan tentu senantiasa meyakini bahwa setelah kematian kita akan ada proses kehidupan baru dari kehidupan awal yang di dalamnya setiap orang diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Mereka yang berpijak kepada aturan-aturan Allah, maka tentu mereka akan selamat dan diselamatkan oleh Allah SWT. Bahkan apresiasi bagi mereka adalah dipertemukannya kembali mereka dengan semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Inilah reuni yang hakikatnya menghadirkan kemuliaan dan kebahagiaan. Terlebih di saat ketika masing-masing pasangan bertemu, bahkan anak keturunan mereka pun bertemu, dan mereka berhimpun di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan insya Allah SWT. Dengar sih, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd di surat ke-13 pada ayat ke-18 hingga ayat ke-23, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dzar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang akan berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan, tak menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga adn. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Yang ngerasa inilah gambaran dari sebuah kebahagiaan tatkala setiap anggota keluarga berhimpun, berkumpul kembali dan dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Inilah kata reuni yang sesungguhnya, ketika semua anggota keluarga
semua berada di dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka jalankan, dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Bagian dari investasi ibadah dan karya amal soleh. Kalau kemudian kita menilik kepada apa yang dibacakan di surah Ar-Ra'd di ayat ke-18 hingga ayat ke-23 ini, maka tentu makin jelas kepada kita bahwa mereka-mereka yang nanti akan dipertemukan kembali dengan anggota keluarga mereka adalah mereka-mereka yang memenuhi seruan Allah. Maka ia tentu akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Kemudian mereka yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk menghubungkannya. Kemudian mereka yang senantiasa takut kepada Allah. Demikian juga mereka yang sabar dalam beramal, berjihad dan berdakwah. Sabar dalam ketaatan, bahkan sabar dalam kemaksiatan untuk tidak terjebak melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut. Mereka yang mendirikan sholat, yang menghasilkan asar perubahan. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat, tegakkan sholat. Karena sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian mereka yang menginfakkan sebagian rezeki secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan mereka yang menolak kejahatan dengan kebajikan. Inilah bagian dari kaitan hidup di mana mereka-mereka yang melewati bentangan masa dalam kehidupan berada dalam ketaatan, berada dalam ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan dan Allah, akan niscaya mereka akan mendapatkan apresiasi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan dan kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menghadirkan diri kita masuk dalam kategori orang-orang yang layak untuk dipertemukan kembali dengan orang-orang yang senantiasa mencintai kita dan senantiasa hidup di dalam kebersamaan dengan semua anggota keluarga kita, terhimpun dalam surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan kemuliaan yang tiada bandingannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.